Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channelnya Andika Sarasono. Udah lama nggak bikin video lagi. Kali ini gue nggak sendiri, ditemenin sama ada yang baru gue beli, yaitu papan tulis. Demi bikin video ini gue beli papan tulis. Kenapa? Karena gue mau ngejelasin sesuatu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang tinggal di Jepang ya. Jadi mulai dari dulu nih, awal-awal gue bikin channel ini sampai sekarang, bahkan itu juga banyak yang masih nanya gimana caranya supaya bisa tinggal atau pindah ke Jepang. Ya, mungkin pengen ngerasain gimana sih rasanya tinggal di Jepang gitu kan, punya mimpi atau punya cita-cita tinggal di Jepang walaupun sementara gitu ya. Nah, ini ada banyak banget caranya. Ada 10 cara supaya kalian bisa tinggal di Jepang, dan yang gue bahas di sini semua orang bisa. Hampir semua orang bisa ya, karena ini caranya legal. Jadi gue tidak akan membahas cara-cara yang tidak legal kayak misalnya penyelundupan orang gitu ya dari kapal barang atau gimana-gimana, pokoknya enggak. Di sini 10 cara legal supaya kalian bisa tinggal di Jepang. Jadi 10 cara tinggal di Jepang. Bagus kan tulisan gue? Ya, maklum mantan guru. Oke. Jadi ada beberapa kategori yang bisa kalian ikutin. Ada 3 di sini. Yang pertama pendidikan, jelas. Yang kedua adalah pekerjaan. Kita bagi 2. Yang ketiga nanti terakhir gue bahas. Oke. Yang pertama pendidikan dulu. Kalau pendidikan jelas lah ya. Artinya kita ke Jepang itu visanya nanti sebagai student, sebagai pelajar. Nah, pelajar ini macam-macam. Ada yang mau kuliah, ada yang mau sekolah misalnya. Gue akan bahas dulu dari yang paling basic ya. Dan ini pernah gue bahas juga, yaitu sekolah bahasa. Sekolah bahasa atau Nihongo Gakko. Ini gue pernah bahas detailnya, nggak akan gue jelasin secara rinci di sini. Kalian nonton aja. Jadi beberapa tahun lalu gue pernah bikin interview sama seorang pelajar Nihongo Gakko itu, gimana cara supaya sampai keterima dan apa aja yang dipelajari selama di Jepang. Yang pastinya belajar bahasa Jepang. Tapi detailnya kalian bisa nonton aja langsung video gue sama Niar dulu namanya. Nah, caranya ini sebenarnya ada 2. Kalian bisa cari sendiri secara mandiri ya. Kalian mau sekolah di mana, sekolah bahasanya di kota apa misalnya, atau misalnya kalian punya referensi tertentu. Karena juga banyak sekolah bahasa Jepang yang buka kantor atau buka semacam kantor untuk informasi yang bisa kalian datangi untuk tanya-tanya. Walaupun secara website mereka ada gitu ya, cuman misalnya pengen lebih jelas, orang tua kalian pengen tahu gitu sekolahnya kayak apa, kalian bisa langsung datang aja ke kantor-kantor yang biasanya mereka juga buka cabang di Indonesia. Banyaknya sih di Jakarta ya. Contohnya kayak Unitas itu di Kofu, mereka ada gitu kantornya di sini. Atau agen-agen biasanya kayak agen-agen yang mereka membawahi banyak sekolah bahasa Jepang yang ada di Kanto atau di Kansai, di Tokyo, di Osaka gitu ya. Jadi kalian bisa datang langsung buat tanya-tanya. Atau mungkin sekarang lagi pandemi, jadi bisa melalui virtual nih, meeting sama orang-orangnya. Sekolah bahasa. Berapa lama biasa sekolah bahasa itu kalian nanti ditawarkan programnya. Paling pendek itu sekarang 6 bulan ya, rata-rata 6 bulan sampai ada yang 2 tahun. Jadi misalnya kalian pengen bener-bener sampai dapat sertifikat N1, JLPT, mungkin lebih panjang programnya 2 tahun itu ada. Tapi rata-rata sampai lulus N3 pun udah cukup. Jadi ini 6 bulan. Ya, 6 BLN sampai 2 tahun. Itu untuk si sekolah bahasa. Berikutnya, ada namanya sekolah, ini mungkin banyak yang belum tahu nih, kejuruan. Sekolah kejuruan itu mirip di sini mungkin sama namanya SMK ya. Kita juga ada sekolah menengah kejuruan. Tapi itu tidak sederajat. Jadi sekolah kejuruan ini tidak setara dengan SMA atau SMK, tapi mereka lebih ke D3 atau diploma. Jadi ahli madya gitu ya. Nah, kalau SMK ini disebutnya Senmongakko. Itu biasanya pelajar atau orang-orang yang sudah belajar bahasa Jepang di Nihongo Gakko, mereka lanjut ke Senmongakko ini. Karena mungkin mereka punya interest tertentu terhadap suatu keahlian, misalnya kayak graphic design, misalnya kayak komputer, IT, misalnya kayak sesuatu yang mereka pengen pelajari secara khusus gitu ya, hospitality, perhotelan misalnya kayak gitu, itu ada sekolahnya di Jepang. Dan namanya Senmongakko tadi setara dengan D3 kalau di Indonesia. Jadi rata-rata itu durasi atau periodenya itu selama 3 tahun. Kalian bisa ikut sekolah kejuruan ini atau si Senmongakko. Berikutnya,
Ada yang namanya short course. Short course itu biasanya diadakan di musim panas, jadi lebih sering disebut summer course ya. Itu memang sekarang udah nggak begitu banyak programnya, tapi kalau kalian cari-cari mungkin masih ada yang menyelenggarakan itu. Karena ya sekarang lagi pandemi juga, dan kenapa diambilnya summer? Karena biasanya libur terpanjang di Jepang itu ketika summer, bisa sampai 2 bulan, bahkan hampir 3 bulan. Dari bulan Juli pertengahan biasanya sampai September. Baru mulai semester baru itu di Oktober atau di fall semester. Nah, banyak yang mengisi waktu kosong ini, kalau nggak pengen liburan, itu mereka juga mengadakan namanya short course. Biasanya kayak ada semester singkat gitu ya, dan itu juga membuka untuk orang-orang asing. Indonesia juga termasuk summer course, dan biasanya itu programnya termasuk homestay. Jadi kalian tinggal di keluarga di Jepang gitu ya, sambil ya gimana cara hidup di sana, daily life-nya seperti apa, sambil kalian juga belajar si short course ini. Jadi kayak beberapa universitas itu mengadakan si short course ini buat diikuti oleh kayak orang-orang yang pengen belajar dari seluruh dunia gitu. Yang keempat, exchange. Kalau exchange ini tergantung sama kampus kalian. Jadi misalnya kalian kuliah di mana, dan kalian harus tanya nih ke dekanat atau ke rektorat gitu ya, apakah kampus kalian tuh bekerja sama dengan universitas atau kampus yang ada di Jepang. Kalau dulu gue waktu S2 itu kan di Doshisha University, dan gue baru tahu beberapa bulan kemarin, ternyata mereka itu punya kerjasama dengan UGM, Gadjah Mada University yang ada di Yogyakarta. Jadi ternyata ada nih program semacam kayak exchange student, atau misalnya ada exchange curriculum, atau mata pelajaran yang mungkin sekarang masih secara virtual gitu ya. Lalu kalau dari kampus S1 gue dulu kan Unpad. Unpad itu punya kerjasama dengan Rikyo University dan juga Nanzang University. Jadi kalian kalau exchange ini, kalian harus tahu nih kerjasamanya dengan siapa gitu. Dan ini biasanya 1 semester ya, atau paling lama setahun. Jadi 6 bulan ataupun 1 semester. 6 bulan lah, let's say 6 bulan, karena 1 semester. Kalau short course tadi ini ada yang pendek banget 2 minggu, tapi itu terlalu pendek ya. Jadi kita let's say 2 bulan lah ya. 2 bulan untuk si short course ini. Yang terakhir, untuk dari segi pendidikan adalah ya kuliah. Kuliah itu sendiri. Jadi kuliah ini itu kayak di sini juga S1, S2, S3 gitu ya. Dulu kemarin gue S2, ada beberapa teman yang S1 juga, jadi 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 tahun. Jadi sama kayak di sini durasi waktunya standar gitu ya. Ya kalian kalau dari SMA udah punya keinginan untuk kuliah di Jepang misalnya dari S1, itu banyak orang tua yang belum siap melepas gitu biasanya. Tapi kalau kalian punya keinginan yang kuat, nah kalian bisa langsung aja cari-cari informasi dari sekarang, atau misalnya informasi yang ada di Jepang gitu, kuliah-kuliah yang ada di Jepang. Ini sama, jadi durasinya itu dari 2 tahun sampai 4 tahun ya. Jadi yang 2 tahun itu S2, 4 tahun S1. Oke, kita move ke pekerjaan. Nah, pekerjaan nih. Kita mulai dengan yang namanya program magang. Ini nomor 6 ya. Magang. Atau bahasa istilah Jepangnya itu orang-orangnya disebut kenshusei dan jisusei ya. Kalau sudah lewat setahun jadi jisusei. Ini program apa sebenarnya? Jadi program magang ini biasanya diadakan kerjasama dengan LPK, lembaga kepelatihan gitu yang ada di Indonesia. Mereka ada yang kerjasama langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu yang negerinya gitu ya, dan banyak juga yang swasta. Dan biasanya nanti ditempatkan sesuai dengan mereka terimanya di bidang apa. Ada yang perkapalan, ada yang mesin, ada yang plastik, ada yang macam-macam industri manufaktur biasanya. Dan ini biasanya 3 tahun ya, di kontraknya itu selama 3 tahun. Oke, next ada yang baru nih. Namanya adalah Tokuteigino. Tokuteigino ini visanya baru diterbitkan oleh pemerintah Jepang sekitar 2 tahun lalu, April 2019. Jadi masih baru banget. Dan gue pernah bahas juga video ini kerjasama dengan Japan Foundation, kalian bisa langsung lihat di atas. Itu cara-cara gimana kalian bisa ikuti si Tokuteigino ini. Jadi ini adalah
keahlian. Jadi orang punya keahlian di bidang khusus, ada 14 jenis keahlian. Kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan background kalian atau keahlian kalian sendiri. Itu nanti di sana visanya Tokutegino dan pekerja dengan keahlian khusus. Jadi bukan magang lagi, tapi sudah bekerja dengan keahlian khusus gitu. Dan jadi statusnya agak beda ya. Jadi tapi tetap masuk pekerjaan. Kalau durasinya berapa lama biasanya tergantung dari kontrak yang ditawarkan sama si perusahaannya. Jadi itu gue belum bisa jawab sekarang berapa durasi waktunya kalian bisa memegang visa Tokutegino ini. Intinya cara-caranya tadi kalian bisa lihat video gue yang ngebahas tentang proses gimana mendapatkan Tokutegino itu tadi, dan juga ada tes bahasa Jepang yang harus dilakukan berbarengan. Terakhir dari pekerjaan adalah ya kerja itu sendiri. Kerja kantoran gitu ya. Ada yang bisa kalian langsung mulai kerja di Jepang. Misalnya kalian sudah punya kemampuan bahasa Jepang sebelumnya, atau kalian misalnya dari lulusan S1 atau S2 atau bahkan S3, kalian sudah lulus dari kampus atau universitas Jepang, kalian mau langsung kerja di Jepang, itu bisa. Jadi biasa ada program sebelum lulus itu, sebelum sidang, jadi dibantu sama kampus-kampus, mereka akan presentasi, mereka kan buka kayak semacam studi fair gitu, pameran pendidikan, kalian bisa datengin booth-booth atau perusahaan-perusahaan yang kalian cocok. Misalnya dulu sempat buka juga di kampus gue, ada kayak Panasonic datang, ada Nintendo ketika itu, ada Rakuten dan lain-lain segala macam. Itu kita bisa, ya intinya sistemnya sama kayak di sini sih. Jadi kita ke pameran pendidikan itu untuk melamar pekerjaan. Tapi mungkin mereka itu agak sedikit berbeda. Di Jepang itu ada namanya kayak batch-batch. Jadi sama kayak kita mau kuliah, ada semester awalnya. Bulan April itu kita mulai perkuliahan dan mereka mulai perekrutan. Bukan perekrutan, mulai kerja. Jadi proses itu 6 bulan lamanya. Dari mulai perekrutan, screening dokumen, interview, sampai final interview segala macam, itu kurang lebih 6 bulan dari bulan Oktober. Jadi kalian harus persiapan dari setahun sebelumnya untuk nanti bisa kerja di bulan April. Biasanya itu yang lulusan fresh graduate yang belum punya pengalaman. Tapi kalau yang experience sih kalian bisa langsung ngelamar kapan aja selama ada lowongan. Jadi intinya itulah 8 cara supaya kalian bisa tinggal di Jepang dengan jalur pendidikan ataupun jalur pekerjaan. Nah, tapi katanya 10. 2 lagi apa? 2 lagi ada namanya jalur, nah ini dia, percintaan. Kenapa ada jalur percintaan? Nah ini dia. Jalur percintaan itu kalian bisa tinggal di Jepang. Udah jelas, dengan cara menikah sama orang Jepang. Menikah sama orang Jepang itu memastikan kalian akan tinggal di Jepang tanpa ada batas waktu. Karena kalian secara langsung itu juga bisa dianggap sebagai warga negara Jepang. Ya, dengan beberapa syarat. Misalnya kayak udah tinggal di Jepang dalam sekian tahun gitu ya, punya status yang jelas gitu, menikah dengan orang Jepang itu sendiri gitu. Kalian pasti bisa tinggal di Jepang dengan waktu yang kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kuliah ada batasnya, kerja juga mungkin ada kontraknya, tapi kalau nikah ya udah kontrak seumur hidup sama pasangan kalian. Gue pernah bikin video, ada 2 video, mungkinnya ada episode istri-istri Jepang. Itu adalah ketika ada adik kelas gue atau teman gue nikah sama orang Jepang, dan ada yang memilih tinggal di Jepang, ada juga yang di Indonesia. Jadi banyak banget teman-teman gue yang tinggal di Jepang dengan status istri orang Jepang gitu. Dan itu bisa menjadi alternatif kalian. Misalnya kalian pengen tinggal di Jepang gitu kan, dan suka sama cowok Jepang nih, buat yang cewek-cewek ya cari aja gitu. Cari aja orang Jepang yang mau nikah sama orang Indonesia, dan di sini banyak banget. Dan terakhir, nomor 10 adalah ikut keluarga. Apa maksudnya ikut keluarga? Ikut keluarga itu adalah kalian nanti menggunakan visa dependent. Dependent ini kalian ikut suami atau ikut istri yang biasanya mereka itu kuliah di Jepang. Jadi menempuh pendidikan misalnya S1, S2. Itu kan kalau sudah berkeluarga, kalau jauh-jauhan kelamaan kan gak enak. Apalagi sudah punya anak. Nah itu biasanya mereka membawa keluarga mereka untuk tinggal di Jepang juga. Dan ini banyak banget kasusnya di artinya yang membawa keluarga ke Jepang gitu ya. Teman kelas gue dulu juga banyak seperti itu, orang Rusia, orang Taiwan, orang Eropa gitu ya. Mereka bawa keluarganya untuk tinggal di Jepang dengan visa dependen tadi. Dan juga teman-teman di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, mereka yang sudah berkeluarga biasanya akan membawa keluarga mereka buat nemenin mereka tinggal di sana. Dan itu biasanya kalau mereka dapat beasiswa, katakanlah
beasiswanya Mombuka Gakusho. Mereka dapat semacam kayak berapa sekian persen dari uang sakunya itu ya. Jadi kan dapat bulanan gitu. Itu kalau mereka bawa keluarga itu mereka juga bisa dapat tambahan. Dan juga asuransi itu di cover untuk keluarganya. Jadi banyak banget keuntungan kalau kalian dapat beasiswa dan membawa keluarga untuk tinggal di Jepang. Itu dia, jadi pilihan kalian kalau mau tinggal di Jepang nih, gue perjelas. Jadi ada 10, gila tulisan gue bagus banget. 10 cara tinggal di Jepang, ada pendidikan, ada pekerjaan, dan juga ada percintaan. Kalian mau pilih yang mana? Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Jadi intinya, semoga dengan adanya video ini yang nonton jadi ngerti, oh gue mau ke Jepang buat kerja aja deh, nyari duit karena gajinya gede. Bisa. Oh, gue pengen ikut program pemerintah yang ada Tokutei Gino itu karena gue punya keahlian di bidang misalnya perikanan atau pertanian atau hospitality gitu. Bisa kalian ikut situ. Oh, gue pengen kuliah di Jepang karena mereka bagus IT atau AI-nya. Bisa gitu, kayak seperti itu. Atau cuman pengen tinggal di Jepang aja, tapi nggak pengen yang berat-berat banget misalnya. Short course bisa, exchange juga bisa, atau kalian mau sekolah bahasa juga bisa. Tergantung tujuan kalian. Asal jangan, gue pernah dapat pertanyaan yang lumayan bikin gue shock ya. Pertanyaannya kayak gini, Bang, kasih tahu dong cara ke Jepang modal nekat. Bro, nggak ada modal nekat. Nggak ada modal nekat. Jadi entah itu nekat karena nggak bisa bahasanya atau nggak punya uangnya gitu ya. Nggak bisa, jadi harus ada persiapan, baik dari segi mental, persiapan apapun itu, termasuk juga keuangan. Jadi tidak bisa modal nekat kalau ke luar negeri itu. Jadi jangan malah menjadi beban di sana, ya kan? Nah, itulah yang bisa gue jelaskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Di kanan bawah ada tombol subscribe. Subscribe dulu, supaya makin banyak video-video yang bermanfaat buat kalian juga. Terima kasih sudah nonton. Dadah.